warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirkrimum Polda Jawa Tengah, yang saya hormati rekan-rekan awak media yang ada di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini dan jasmani dan mati. Rekan-rekan sekalian, hari ini Polda Jawa Tengah khususnya Direktorat Kriminal Umum akan melaksanakan kegiatan press conference atau rilis terhadap dua kasus, yaitu pertama kasus pencurian pemberatan dan pencurian kekerasan, dan kedua adalah kasus preman berkedok wartawan. Rilis akan dipimpin, akan disampaikan langsung oleh Bapak Dirkrimum, dan kepada rekan-rekan sekalian silakan untuk dapat melakukan wawancara setelah dilaksanakan rilis, dan diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk lebih mempermudah atau mempercepat proses rilis, kepada Bapak Dirkrimum kita silakan. Kegiatan penindakan penegakan hukum terhadap 4 orang pelaku ya, yang beroperasi saat ini berada di wilayah Semarang, Polda Jawa Tengah. Berdasarkan hasil keterangan-keterangan dari para pelaku, dan juga kita sudah mengekstrak daripada digital yang dimiliki oleh yang bersangkutan, ternyata ini adalah jaringan besar. Ini mohon maaf ya, pelaku tersebut ternyata bukan hanya 4 orang ataupun 7 orang, yang 3 orang lepas ya, ternyata jumlahnya 175 anggota ya. Kelompok ini beranggotakan 175 orang, dan itu ada di alat bukti kita yang kami kasihkan. Dan 7 orang ini adalah salah satu bagiannya. Yang 4 orang sudah kami tahan, kemudian 3 kemarin bisa meloloskan diri. 4 orang ini atas nama HMG, AMS, KS, dan IH. 175 orang ini ya, bekerja, mereka daerah operasinya adalah di seluruh wilayah Jawa, dari DKI, Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Satu kelompok ini mereka bisa menyiapkan anggotanya dalam setiap operasi minimal 10 orang, dan bahkan ada beberapa kasus mereka bisa menggerakkan 70 anggotanya. Ya, 70 anggotanya. Ini kelompok besar ya, sedang kami telusuri dan kami kejar. Nah, yang 4 orang ini merupakan bagian dari satu kelompok, di dalamnya 7 orang ya. Mereka beroperasi dengan cara ya membuntuti korbannya, dan pada saat kami lakukan penindakan, yang bersangkutan mengaku sebagai wartawan Detik. Kemudian pada saat pemeriksaan ya, korban ternyata juga disampaikan bahwa dia adalah wartawan Kompas. Ya, ini mohon maaf ya, ini keterangan daripada yang bersangkutan ya, dan tim yang dilaksanakan. Kemudian mereka juga beroperasi dengan mengaku-ngaku sebagai wartawan-wartawan lainnya. Dan yang kami dapatkan identitas ya dalam bentuk card ya, itu adalah kartu identitas Morality News ya. Kemudian kartu identitas Mata Bidik, kartu identitas Surat Kabar Siasat Kota. Kami sudah cek ya, Pak Kabid Humas sudah cek, ini tidak terdaftar. Media asing, Pak ya? Media tidak jelas, ya, tidak terdaftar. Ya. Ya, sudah dicek ke Dewan Pers oleh Pak Kabid Humas dan tidak terdaftar.
Nah, jadi polanya dia mengikuti para korban menghampiri suatu tempat penginapan, kemudian diikuti, ya. Pada saat korban bersama pasangannya keluar dari penginapan tersebut diikuti, dan kemudian langsung ditemui oleh yang bersangkutan dengan mengaku sebagai wartawan. Ya tadi, ya, wartawan Kompas dan Detik, ya, serta wartawan dengan media-media lainnya. Sehingga korban ketakutan. Awalnya mereka diancam agar segera membayar tebusan sebanyak 100 sampai 150 juta. Asik. Menang banyak ya. Ya. Yang kami dapatkan saat ini kasusnya, ya, sudah terkirim 12 juta. Ya, kami sudah punya buktinya, ya, dan untuk yang lain-lainnya sedang kami telusuri di rekeningnya. Siapa korbannya? Ini mohon maaf lagi, ya. Korbannya dari semua kalangan. Ada wartawan juga. Public figure, ya, public figure. Mohon maaf lagi, ya. Ada anggota dewan, ya, ada dari kedokteran, ada dari akademisi, ya, ada dari pengusaha dan masyarakat lainnya. Mereka memang sudah mentarget orang-orang yang memiliki ekonomi atas, ya. Jadi dia lihat apabila korban itu menggunakan kendaraan bagus, ya, itu langsung diikuti. Demikian, ya, jadi anggotanya cukup banyak sekali. 4 orang saat ini kami tangkap, ya, dan kelompok lain pun juga sedang kami kejar ini. Sistemnya mereka, apabila satu kelompok ini beroperasi di satu wilayah, maka kelompok lain akan beroperasi di tempat lain. Ya. Hasilnya dibagi-bagi di antara mereka. Demikian, terima kasih. Dan sudah berapa lama itu dan mereka operasi di Semarang? Baik, ya. Mereka sudah beroperasi semenjak 2020. 2020, ya. Saat ini pengakuan mereka, ya, baru 9 kali yang terdata. Di Semarang 3 kali, di Jogja 1 kali, Jakarta 2 kali, Malang 1 kali, Surabaya 2 kali. Kemudian 175 anggotanya ini terdiri dari berbagai macam orang, ya. Ada yang dari Jakarta, dari Bekasi, dari Sumatera Utara juga ada, banyak satu kelompok ini. Ini kelompok besar, ya. Ini sedang kami telusuri dan kami kejarin. Mohon bantuannya bagi rekan-rekan wartawan media untuk bisa membantu, ya, agar pelaku bisa tertangkap semuanya. Bapak, cara rekrutmen anggota mereka itu seperti apa? Sehingga banyak orang bisa tergabung dalam satu tim itu. Atau KW-nya? Oke, silakan Pak Dir. J. Bagaimana dia merekrut anggotanya, ya, sedang kami dalami, ya. Tetapi mereka bekerja itu berdasarkan, ya, kelompok dan pertemanan, dan mereka sudah sama-sama tahu bahwa yang bersangkutan ini adalah ya biasa bekerja untuk mencari-cari permasalahan, kemudian mencari keuangan. Ya, pertemanan mereka sendiri, ya, pertemanan mereka sendiri. Mapping para korban sendiri kan kayaknya ada kasus perselingkuhan di situ. Itu seperti apa cara mereka mapping korban? Ya, jadi modusnya mereka itu, mereka akan stay di suatu tempat penginapan, kemudian dia lihat mobil datang, kalau dia itu mobilnya bagus, maka dia akan telusuri. Dia menggunakan media sosial, dia lihat siapa orang ini, ya, kemudian Instagram segala macam dilihat. Begitu dia sudah mengetahui bahwa korbannya itu adalah orang yang mempunyai tingkat ekonomi tinggi, ya, maka dia akan lihat apakah di penginapan tersebut sudah berjalan berapa lama. Begitu korban keluar, maka akan diikuti. Ya, jadi mereka memang memilih orang yang memiliki ekonomi tinggi. Ya.
Pak, ada pengendali dari sekian ini dan apakah atasannya atau mungkin ini inisiatif sendiri? Kami yakin ini organisasi, ya, bukan perorangan. Maka itu yang kami kejar. Ya, kami kejar siapa yang mengendalikan ini. Karena jumlahnya cukup banyak. 175 orang itu bukan orang per orang, tapi ada kelompok terorganisasi. Rata-rata mereka basicnya apa sih? Basicnya pekerjanya sebelumnya dia kan ngaku wartawan, latar belakangnya seperti apa? Latar belakangnya ini macam-macam ya. Ini saya mau pagi ya. Di antara mereka juga dalam KTP-nya ada yang wira swasta, tidak punya pekerjaan, dan ada juga yang mahasiswa. Ya. Semua kelompok pendidikan, semua kelompok pekerjaan mereka direkrut. Ya. Pak, kalau tersangka ditangkapnya di mana aja Pak? Kemudian punya markas nggak mereka organisasi ini Pak? Ya. Mereka saat ini ya, sedang ditelusuri apakah punya markas atau tidak. Tapi operasi mereka di seluruh Jawa ya, dan kami tangkap mereka pada saat ada selepas kegiatan berada di wilayah Jawa Tengah di rest area. Ya. Dan kami juga sudah memonitor, mereka pun juga pernah beroperasi di wilayah Bekasi segala macam adanya. Ini terungkapnya pertama karena laporan atau inisiatif penyelidikan dari Polda sendiri Pak? Ya, inisiatif dari kami. Ya. Dan kami saat ini sedang melaksanakan operasi premanisme. Ya, inilah hasilnya. Kami berupaya untuk menekan terkait dengan para pelaku premanisme apabila menggunakan kedok wartawan. Ya, jumlahnya cukup banyak, ini menjadi perhatian serius buat kami. Kalau korban sendiri yang terdata mungkin sampai saat ini berapa di mana sama para pelaku ini terbanyak mendapat berapa dari Hasil pemerasannya ya. Korban ya ada yang sudah buat laporan kami. Ya, kemudian bagaimana hasilnya? Nah, para pelaku ini mendapatkan hasil tidak banyak karena kelompoknya itu banyak orang, ya. Jadi hasil dari kejahatan itu dibagi-bagi ke kelompoknya itu yang mereka main. Dan dari 4 orang para pelaku ini, 1 orang eksekutor ternyata adalah wanita, ya, yang 3 orang ini adalah pendukung. Hasil uang itu digunakan untuk apa mereka? Ya, sementara untuk kebutuhan pribadi sementara, ya. Pak, untuk penerapan Pasalnya, pasalnya Pak, pasal. penerapan pasal. Bicara pasal. Kita terapkan pasal 368, ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Nah.